mendengarkan podcast ini. Sekarang kita bicara soal roh yang membantu kita berdoa. Apa maksudnya? Hal-hal yang tidak terpecahkan selama ini. Hal-hal yang membangkitkan pertanyaan. Dan kita akan menjawabnya. Nah, memang perlu kita bicara perlahan-lahan ya, saudara, konsentrasi agar menangkap apa yang kita akan bersama-sama pelajari ini. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27, saudaraku. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu. Allah yang menyelidiki suneidesis, mengetahui maksud Roh itu. Terus, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, rumit saudara, tidak mudah ditangkap maksud ayat-ayat ini. Memang ada banyak teks, ada banyak ayat yang sulit dimengerti di perjanjian baru, ya, di antaranya ini, saudara, ayat ini. Oleh karena sulit dimengerti, maka banyak orang menghindarkan diri dari menggali ayat tersebut, atau secara sembarangan mengartikannya. Padahal ayat ini, saudaraku sekalian, ayat-ayat yang sulit dimengerti seperti ayat ini mengandung kebenaran yang penting yang harus dipahami orang percaya. Dalam hal ini dibutuhkan keseriusan untuk mengamati pelajaran ini, saudara. Nah, untuk membedah pengertian ayat ini, kita akan mulai dengan memahami sepotong-sepotong, ya. Coba diulangi pembacaannya. Roma 8, 26, 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yang pertama, kita harus tahu maksud roh di sini apa. Ya. Roh di sini dalam teks bahasa Indonesia ditulis dalam huruf besar, ya. Ketika dia menaruh huruf besar, tanpa disadari penterjemah bahasa Indonesia telah menafsirkan ayat itu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa teks asli Alkitab itu tidak ada huruf besar atau huruf kecil, semua huruf sama. Namanya Uncial, word Uncial. Sehingga kita tidak tahu roh di sini R besar atau R kecil. Jadi kalau sudah menjadi R besar itu secara tidak langsung penterjemah menafsirkannya. Roh yang dimaksud di sini pasti bukan roh Allah. Pasti bukan R besar. Menurut yang saya pahami itu mestinya R kecil. Alasannya apa? Sebab tidak mungkin roh Allah berdoa kepada Allah sendiri. Tidak mungkin. Nah, kita mesti mengupas sedikit mengenai Allah Tritunggal, Bapak Ibu. Jadi Allah Bapa, lalu Allah Anak, Tuhan Yesus maksudnya, lalu ada Roh Kudus. Allah Bapa ini memiliki roh yang namanya roh Allah, sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu ya rohnya Allah Bapa. Dikatakan pribadi ketika Roh Kudus dalam karyanya mewakili Bapa dan Allah.
Nah, untuk itu kita harus membahas apa pengertian pribadi itu. Harus dibahas dulu apa itu pribadi, baru kita bisa menjawabnya. Pribadi itu entitas yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak, yang bisa mengambil satu keputusan berdasarkan hakikatnya. Jadi ketika Roh Kudus menjadi utusan Bapa dan Anak, dia dikatakan pribadi. Tapi sebenarnya tidak bisa dikatakan pribadi dalam rangka ketika Roh Kudus adalah Roh Allah Bapa. Karena itu pribadi Bapa. Kalau saya ada di sini, tidak mungkin roh saya di tempat lain. Karena Erastus manusia. Tetapi kalau Allah Bapa di surga, rohnya bisa di mana-mana. Nah, itu kira-kira. Tidak mungkin roh ini berdoa kepada Tuhan. Tidak mungkin. Ya. Jika roh di sini dipahami sebagai roh Allah, maka terkesan Allah berurusan dengan dirinya sendiri. Dari kalimat dalam teks ini terkesan bahwa Allah harus menyelidiki hati nurani kita, barulah bisa mengetahui apa keinginan roh tersebut. Ayat 27 dibaca. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Iya, mengetahui maksud roh itu. Bukan rohnya Allah, rohnya kita. Lalu saudara mungkin tanya, apa bedanya dengan Tuhan Yesus yang berdoa kepada Bapa? Kalau nanti kita belajar mengenai Allah Tritunggal, pernah juga saya singgung, bahwa Roh Kudus ini keluar dari Bapa. Keluar dalam arti memancar terus-menerus. Pengertian kata keluar itu teksnya berbeda dengan ketika dikatakan aku keluar dari Bapa. Keluarnya bisa keluar secara terpisah. Tuh hebat ya. Penggunaan kata itu luar biasa. Makanya orang mesti belajar bahasa Yunani baru mengerti. Roh anak Tuhan Yesus bisa terpisah, betul-betul terpisah jadi manusia. Dia juga bisa berkata, Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tapi tidak mungkin Roh Kudus terpisah dari Bapa, karena itu rohnya Bapa. Jadi Tuhan Yesus bisa berdoa kepada Bapa. Dia penuh dengan roh Allah, bisa dipimpin roh Allah. Maka roh Allah membawa Yesus ke padang gurun. Ini bisa, itu rohnya Bapa. Tapi Roh Kudus tidak mungkin berdoa kepada Bapa. Oke, itu dulu ya. Kalau roh di sini adalah roh Allah, maka seakan-akan roh Allah terpisah dari Allah sendiri atau seperti entitas lain. Roh Allah adalah representasi atau wakil dari Allah sendiri, Allah Bapa, yang tidak mungkin berdiri sebagai institusi atau lembaga atau pribadi yang terpisah dari Allah. Tidak mungkin. Oleh sebab itu, saudara bisa belajar firman Tuhan. Siapa yang menolak pekerjaan Roh Kudus, maka tidak mungkin diampuni. Itu namanya menghujat roh. Menghujat roh itu sama dengan tidak menerima penggarapan Allah dalam hidupnya. Kalau roh Allah di dalam dirinya sudah ditolak, tidak ada perwakilan dari Allah dalam hidup manusia, maka dosanya kekal dan tidak terampuni. Menghujat roh itu bukan hanya menunjuk suatu perbuatan yang jahat, tapi menunjuk satu stadium atau suatu level atau satu keadaan di mana seseorang tidak lagi menerima teguran Roh Kudus. Hatinya sudah menjadi gelap. Jadi kalau ada orang datang kepada kita berkata, Pak, saya sudah menghujat Roh Kudus belum, Pak? Jawab kita, belum. Kok Bapak tahu? Kalau kamu sudah menghujat Roh Kudus, kamu gak nangis begini nih. Kamu gak rasa bersalah begini, kamu sudah kabur entah kemana. Jadi kalau kau masih rasa bersalah, Roh Kudus masih berbicara. Kalau saudara ini datang untuk mendengar firman dengan tulus, walaupun Anda belum sempurna, itu Anda belum menghujat roh. Kecuali ada datang cuma mau nyari kesalahan saya, mau lihat kelemahan pendeta, mau kesalahan ucapannya. Nah itu bahaya, itu bahaya. Tapi rasanya hampir nggak ada orang begitu. Kalau ada kecil sekali jumlahnya, ya. Orang gila itu. Rata-rata saudara memang mau mendengar firman walaupun bingung.
bingung tapi masih mau mendengar, rasanya bener ini. Nah, yang begini-begini itu stay ya, keep stay di sini ya. Nanti sudah akan ngerti sampai Anda tidak bisa keluar kalau Anda disesatkan dalam kebenaran. Disesatkan dalam kebenaran artinya orang pikir di sana itu kita ini sesat. Erastus itu anti perpuluhan, tidak percaya Roh Kudus. Ya udah biarin, gua sesatkan dalam kebenaran. Itu, jadi Anda itu nggak sesat sebenarnya di mata orang sesat. Oke, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa sebab anak memang sungguh-sungguh berinkarnasi menjadi manusia, yang dalam Ibrani pasal 2 ayat 17 dalam segala hal disamakan dengan manusia. Jadi tidak heran kalau dia berdoa kepada Allah Bapa ya. Ibrani 5 ayat 7 dia berdoa kepada Bapa dengan keluh kesah. Hal ini menegaskan bahwa itu berbeda dengan roh dalam Roma 8:2-6-7, itu roh manusia. Roh dalam ayat tersebut adalah roh manusia, roh orang percaya. Nah, untuk mengerti roh siapakah dalam Roma 8:2-6-7, ya kita harus membaca ayat sebelumnya. Coba Roma 8 dari ayat 23 dibaca. Dan bukan hanya mereka saja, ya, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Ya, karunia sulung roh, tidak mungkin itu Roh Kudus. Oke? Berarti kamu punya roh yang istimewa. Kamu sudah menjadi roh yang istimewa. Nanti kalau dalam ayat yang lain dikatakan roh-roh orang yang sudah sempurna. Kok roh bisa sempurna? Sebab nuraninya sempurna, maka rohnya dikatakan sempurna. Tadi ada kata nurani kan? Nanti kita hubungkan. Teruskan. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, ya, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Ya, kalau bisa dilihat bukan pengharapan lagi. Terus? Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Terus? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kelihatan, terus? Kita menantikannya dengan tekun. Nah, kita ini kan seperti orang-orang tidak waras di mata dunia. Pengharapan kita langit baru, bumi baru. Aduh, itu seperti orang tidak waras, saudaraku sekalian. Apa yang tadi dibaca itu berkaitan dengan di bawah. Karunia sulung roh, punya pengharapan. Kalau pengharapan yang kelihatan belumlah pengharapan. Yang tidak kelihatan baru namanya pengharapan. Sekarang kan gak ada gejala-gejala Tuhan nampak di langit. Gak ada gejala-gejala ada kehidupan di belakang kubur kita. Tapi kita punya pengharapan yang kuat. Dan saya mengerti bahwa itu salah satu untuk membuktikan Allah itu ada. Bagaimana Anda membuktikan Allah itu ada? Dua. Yang pertama, kelakuanmu yang sempurna seperti Tuhan. Yang kedua, sikapmu yang menunjukkan ada kehidupan di belakang langit biru. Itu saudara. Karunia sulung roh artinya orang percaya adalah umat pilihan yang direncanakan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Mereka adalah umat yang dirancang menjadi unggul dari manusia lain. Manusia unggulan. Hasil karya yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah orang percaya yang memiliki keberadaan seperti dirinya, seperti Tuhan Yesus. Mereka buah sulung atau karunia sulung. Sama. Karunia sulung dengan buah sulung itu sama. Kalau dalam bahasa Inggris kan sebenarnya lebih diterjemahkan first fruit. Buah sulung. Buah sulung, bukan karunia sulung. Mereka adalah orang-orang yang terpilih yang akan menjadi anak-anak Allah yang dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Roma 8, 17, 18. Anda harus tahu dulu ayat sebelumnya. Supaya Anda tahu roh itu betul-betul manusia. Roh manusia maksudnya bukan roh Allah. Baca, coba. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah.
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat berikutnya. Sebab aku yakin, Paulus mewakili orang percaya yang lain, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan. Cukup. Oke. Yang pertama harus Bapak Ibu tangkap betapa istimewanya. Yang pertama harus ditangkap betapa istimewa entitas ini, orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Betapa istimewanya, itu dulu saudara harus tangkap. Ya, betapa istimewanya. Roh dari orang-orang percaya yang dikatakan buah sulung itu. Nah, itu kata roh, tegas ya. Itu roh manusia, bukan Roh Kudus. Yang kedua, kata berdoa. Nah, berdoa itu bisa berarti dialog. Betul. Tetapi dalam ayat ini, doa itu berarti permintaan di ayat ini. Jadi lebih menitikkan kepada suatu permintaan dengan keluhan kepada Allah Bapa. Kalau roh manusia dikatakan bisa berdoa, berarti roh manusia memiliki suatu kesadaran, pikiran, perasaan, kehendak. Nah, pernyataan ini penting untuk menyingkap rahasia mengenai hati nurani. Hati nurani adalah kesadaran roh. Hati nurani itu kesadaran roh. Kalau roh manusia menaikkan doa sesuai dengan kehendak Allah, berarti roh manusia memiliki kesadaran di dalam nuraninya untuk mengerti apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Inilah hati nurani ilahi, atau dengan kata lain, hati nurani yang berkualitas rohani. Kembali kepada penjelasan awal saudara. Ya, apa yang dia lihat, apa yang didengar orang, itu membangun sirkuit di dalam jiwanya. Dari jiwa apa yang dia terima terus memberi warna. Ini jadi nurani. Jadi nurani. Kalau yang didengar itu firman, nuraninya ini nurani ilahi. Dia bisa bersuara, dia punya pikiran, perasaan, kehendak yang sesuai dengan pikiran, perasaan Allah. Orang begini ini udah gak tertarik dunia. Bukan hanya ngomong, wah dunia ndak indah, bohong, mulutmu aja. Sebenarnya kau masih matre. Nah, orang seperti ini maksudnya adalah rohnya berdoa. Rohnya itu ngerti apa yang patut dia minta sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Bukan Roh Kudus, roh kita. Bapak Ibu kan mendidik anak sekolah, belajar. Kan Bapak Ibu pikirannya udah sampai ke situ, anak yang nggak ngerti aja. Nah, sekarang saya harus lebih dulu jalan. Saya harus lebih dulu supaya saya bisa membimbing saudara. Bagaimana gejala-gejala jiwa yang bergumul untuk memindahkan hati ke surga itu gimana? Itu sering saya kemukakan kan dalam khotbah saya yang tidak tertulis di buku manapun rasanya. Seperti kalau saya berkata, bagaimana bisa mengalahkan ketakutan menghadapi maut, bencana alam, tsunami, apalagi di hadapan Tuhan menghadapi kematian. Satu, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Percaya nggak? Jika saudara hidup tidak bercacat, tidak bercela, you nggak takut menghadapi apapun. Jadi kalau Anda masih takut mati, itu masih ada cacatnya. Lalu begini, kalau saudara merasa gini, aduh Tuhan, aku bakal mati nggak nih? Belum. Karena Anda pasti punya feeling, aku lagi diperbaiki Tuhan, belum waktunya mati. Nah, kalau saya dekat lagi, saya pengen cepat bersih itu, entah nanti mati atau hidup, pengen cepat. Saya maksa diri loh, untuk sampai tingkat ini itu saya maksa diri loh. Kalau nggak maksa juga saya pengen seperti yang lain. Nah, di sini kita melihat hati nurani itu kesadaran roh
yang memuat pikiran, perasaan, kehendak Allah. Kalau jiwa, pikiran, perasaan dalam jiwa tidak diisi, kalau pikiran dalam jiwa, perasaan dalam jiwa tidak diisi kebenaran firman Tuhan, nuraninya mati. Dia nggak bisa dialog dengan Tuhan, nggak nyambung. Allah mana mau dengar? Nggak satu chemistry dengan Tuhan. Baca lagi ayat 26-27. Ayo. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita di situ Paulus yang mengatakan penderitaan zaman sekarang nggak ada bandingannya dibanding dengan kemuliaan kekal. Kalau kita menderita bersama Tuhan, kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Pengharapan kita di surga dan seterusnya. Itu roh kita. Orang-orang yang sudah sampai level yang memadai untuk bisa dialog dengan Tuhan. Udah nyambung dengan Tuhan. Saya lihat itu jemaat-jemaat yang tulus-tulus gak dibawa ke surga, sedih saya. Tulus-tulus ke gereja. Aduh, yang didengar cuma kemakmuran, mujizat, berkat berlimpah-limpah. Waduh, kasihan. Kasihan, saudara. Demikian juga Roh membantu kita. Roh, nurani kita itu loh. Sekarang nurani Anda membantu Anda nggak? Membantu Anda tanpa sadar. Lihat orang miskin, aduh, mesti nolong. Itu membantu Anda untuk berbuat sesuatu. Waktu Anda dikasih kesempatan nyolong, berapa? Bapak tulis saja 15. Tapi sebenarnya harganya 12, Pak. Misalnya. Nanti yang 3 buat Bapak. Nuranimu berkata, enggak, itu menolong saudara. Tapi kalau Anda tiap hari ketemu orang nyolong, lalu enggak pernah dengar firman, Anda enggak akan tertolong. Artinya nurani nyolong. Ada orang kalau enggak nyolong, enggak puas. Ada loh orang itu maunya nyolong, ada. Kalau ketemu orang, gue bisa utang enggak sama orang ini. Biar dia punya duit, kalau enggak utang sama orang enggak mantep. Ada orang kalau nggak dihargai itu rasa nggak mantep, maka seluruh geraknya pun minta dihargai, seluruh geraknya. Biar mobil you mewah, ininya bagus, nggak salah. Tapi jangan belagu-belagu pakai begitu, bro. Nggak lama lu digotong masuk ruang ICU. Bukan nyumpahin, enggak. Memang bakal begitu dia. Nurani itu membantu kita, setuju? Nanti sama Tuhan pun berdoa. Bantu kita, mesti begini nih, aku mesti begini. Makanya kita bisa, ini kan nurani kita hebat, nurani kita kuat, memang maunya begitu. Hebat loh saudara firman itu. Makanya Anda dengar khotbah, di khotbah itu Anda dengerin banyak-banyak. Oke, teruskan. Membantu kita dalam kelemahan kita. Iya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Iya, banyak pengaruh tidak karu-karuan di luar itu. Terus? Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan keluhan stenakmois, dari kata stenaso, keluh kesah, ratapan, ada kehausan dalam jiwa kita. Kalau itu tidak dikembangkan, Anda haus dunia. Tapi kalau firman, kebenaran yang kita serap, itu berkembang terus sampai kita punya kerinduan akan Tuhan. Saya bukan mau banggakan diri, saya terus masuk ke situ. Saya harap saya nggak mundur lagi. Saya terus masuk. Terus? Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Tuh, Allah yang menyelidiki hati nurani. Ini nanti yang akan dibawa ke surga. Yang kekal, tubuh pasti dikubur, jiwa pun akan ikut lenyap karena jiwa berkaitan dengan tubuh. Ini nanti yang akan abadi. Di sini nih yang abadi. Ini hasil terakhir. Ini ekstrak dari semua yang didengar. Yang paling banyak diterima jiwa mengukir di sini, saudara. Itu hasil terakhir. Makanya kalau anak dari kecil diajarin terus, nah itu baru benar. Oke, terus? Mengetahui maksud roh itu. Ya.
yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus maksudnya untuk orang kudus itu bukan orang kudus yang mana. Untuk orang kudus itu bisa satu, yang kedua untuk orang lain yang juga harus diselamatkan seperti kita. Makanya kerinduan kita sangat besar untuk orang lain juga mengalami seperti yang kita alami. Inilah orang-orang yang memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berdoa untuk orang kudus maksudnya menyampaikan permintaan kepada Bapa di surga untuk diri kita sebagai orang-orang kudus maupun orang lain yang harus kita selamatkan. Roh manusia memiliki kerinduan melepaskan diri keluar dari tubuh berdosa dan beban pekerjaan Tuhan yang menggerakkannya berkeluh kesah kepada Allah Bapa. Ini bukan keluh kesah karena masalah kebutuhan jasmani, tetapi kerinduannya tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, 23, 2 Korintus 5 ayat 1 dan 6, kalau suruh pilih, aku pilih bertemu dengan Tuhan. Kalau aku suruh pilih, aku pengen meninggalkan tubuh ini menetap bersama Tuhan. Itu keluh kesah di dalam jiwa. Nah, keluh kesah di dalam nuraninya. Orang-orang yang terbentuk oleh firman tidak mungkin merasa betah di bumi. Jadi memindahkan hatinya di surga. Nah, untuk move on ini loh, move on. Udah move on belum? Move on! Nggak gampang untuk move on, tapi kita harus move on. Orang-orang yang memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mungkin dibaca dulu deh supaya nyambung ya. 2 Korintus 5 ayat 1 kita mulai. Penulis Roma sama dengan penulis surat Korintus dan Filipi. Ini penting. Kalau orang lain mungkin beda, ini penulis yang sama. Baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Terus, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Nah, dia nggak betah lagi di bumi. Aduh Pak, Bu, kita ingin punya perasaan seperti ini. Kalau kita bisa punya perasaan seperti ini, apapun yang kita miliki kita puas. Kita nggak jadi serakah, dan kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita kepada fasilitas dunia. Di sini menurut saya, menurut yang saya pahami, orang baru bisa merasakan yang namanya kehausan kudus. Orang ada yang haus karena belum punya apartemen mewah, haus belum punya gaji sekian, haus belum punya jodoh, dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang nuraninya diisi kebenaran, dia punya kehausan kudus. Menurut saya itu kelasnya seperti pemazmur. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Amin. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sampai tingkat itu, saudara. Kalau di perjanjian lama, pemazmur bisa sampai tingkat seperti ini. Mestinya kita perjanjian baru bisa. Saya itu sudah hampir terlambat, saudara. Hampir terlambat. Atau terlambat tapi masih bisa diselamatkan. Hampir. Kalau kebahagiaan saya jumlah jemaat, kebahagiaan saya pelayanan, pekerjaan gereja, sama Pak, saya sesat Pak. Ini reputasiku, ini hidupku dan masa depan keluargaku. Tapi sekarang saya tidak begitu. Saya bertobat. Kebahagiaanku Tuhan, kerajaan surga. Zaman dulu mama papa kita nikah nggak pakai pacaran, diamprokin. Nggak kenal cinta, tapi namanya dipaksa, cinta bisa berkembang. Saya pernah cerita di sini, pembantu cerita, Pak, umur 14-15 tahun saya dikawinin Pak sama orang tua saya kepada pria yang saya nggak kenal. Malam pertama Pak, saya lari, saya takut, takut. Tapi akhirnya anaknya 5.
Loh, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Waktu suaminya meninggal duluan, lebih tua, dia ikut pengen nyemplung. Loh, kok bisa dari kan dia lihat pria yang gak dikenal tiduran dia lari pulang. Najis, lari dia. Makanya paksa dulu. Dari tidak cinta bisa kegilaan kepada Tuhan, paksa. Engkau cintaku, engkau kebahagiaanku, engkau harapanku. Tidak rugi, kecuali Anda gak percaya. Percaya deh, firman Tuhan itu benar. Begitu saudara ketemu Tuhan Yesus, ini toh yang kurindukan. Anda gak gemetar, tapi Anda, ya Tuhan. Tapi kalau Anda sekarang tidak merindukan Dia, Anda duniawi, Anda ketemu Tuhan begini. Awas loh. Amin, saudara. Nggak ada ruginya kok. Nggak kurang kok, Anda nggak kurang seneng. Anda pasti diberkati. Filipi 1, 21 dan 2-23. Ayo baca. Filipi 1 ayat 21-23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Anda ngerti nggak kalau orang kalau orang mendengar firman Tuhan terus filosofinya dirubah itu, dimensi hidupnya berbeda. Dimensi hidupnya berbeda, Pak. Dimensi hidupnya lain. Bagiku hidup adalah Kristus. Jadi tidak heran kalau Paulus mengatakan, baik aku makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kulakukan semua untuk kemuliaan Allah. Bisa loh. Otomatis itu dengan sendirinya ada mesin yang main terus, jalan terus dalam diri kita. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Baik aku makan atau minum, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau hobinya golf, lihat apa-apa juga dihubungkan ke golf. Hobinya mancing, lihat apa-apa mesti dihubungkan ke mancing. Kalau Anda hobinya Tuhan, segala sesuatu Anda kaitkan dengan Tuhan. Terus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini kan pola-pola hidup anak-anak Allah yang luar biasa. Dan nurani kita harus diukir dengan prinsip-prinsip ini. Amin.